Sabar, sharing bareng seputar Ramadan. Persembahan dari Global Radio dan Dompet Duafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Global People, saya Rizal Wahid dari Dompet Duafa hadir kembali menemani kamu menanti berbuka puasa. Global Radio dan Dompet Duafa selama bulan Ramadan ini akan berbagi ilmu di sabar, sharing bareng seputar Ramadan. Bisa teman-teman simak di sini yang insya Allah akan menjawab berbagai macam permasalahan berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Baik Global People, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbincang ataupun berbicara tentang puasa sebagai obat yang bisa menyehatkan atau menyembuhkan jiwa kita. Nah, hari-hari ini kita mungkin sering mendengar gitu ya, betapa banyak anak muda yang mudah sekali gelisah, mudah sekali galau, mudah sekali overthinking dan lain sebagainya. Ini menandakan bahwa kita sebagai manusia biasa punya keterbatasan yang mungkin dalam berbagai kondisi kita pernah mengalami fase-fase di mana hati kita, jiwa kita terasa penuh, terasa sesak, sehingga kehidupan ini menjadi seolah-olah menyempit. Kehidupan ini terasa seolah-olah menyesakkan dada kita. Nah, ternyata puasa itu bisa menjadi salah satu alternatif kita untuk menenangkan jiwa kita, untuk melapangkan jiwa kita, untuk mengistirahatkan sejenak diri kita dari berbagai macam kesesakan yang mungkin kita rasakan di dalam jiwa kita. Nah, bagaimana? Kenapa puasa ini bisa menjadi sesuatu yang sampai pada akhirnya menenangkan jiwa kita, Ustadz? Nah, perlu kita pahami dulu. Kenapa sih jiwa kita sesak? Kenapa jiwa kita terasa sempit? Hidup kita terasa berantakan dan lain sebagainya? Pasti faktornya nggak jauh-jauh. Pertama, kita mungkin menghadapi masalah. Yang kedua, kita mungkin merasakan kesulitan dalam aktivitas yang kita lakukan. Aktivitas pekerjaan kita, aktivitas kita dalam berkeluarga, aktivitas kita menjadi seorang masyarakat di lingkungan tetangga kita mengalami kesulitan-kesulitan. Yang berikutnya, nggak bisa dipungkiri bahwa jiwa kita yang galau, sedih dan lain sebagainya sering kali ditentukan oleh faktor ekonomi juga nih. Kita merasa rezeki kita sempit dan lain sebagainya. Apa hubungannya dengan puasa? Mari kita cek ayatnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Di sini kita pahami dulu pondasinya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berpuasa? Ternyata kalau kita perhatikan ayatnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Apa fungsinya? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, ini kata kuncinya. Global People semua. Kata kuncinya adalah ternyata puasa itu idealnya. Nah, kita bicara idealnya ya. Puasa itu idealnya itu menumbuhkan nilai-nilai semangat-semangat ketakwaan dalam diri seseorang. Dan apa yang terjadi ketika seseorang itu dalam kehidupannya sudah memiliki nilai-nilai ketakwaan? Mari kita cek beberapa ayat di dalam Quran surat At-Tolaq. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka pasti Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan hidupnya. Nah, kita perhatikan. Janji Allah bagi orang bertakwa yang pertama, Allah siapkan jalan keluar dari setiap permasalahan hidup kita. Coba jujur, bukankah ini faktor pertama yang sering kali membuat kita sesak dadanya, sempit kehidupannya, yaitu banyak masalah hidupnya. Nah, Allah janji kalau kita bertakwa, maka diberikan jalan keluar dari setiap permasalahan hidupnya. Yang kedua, apa kata Allah? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan akan kami berikan rezeki dari arah yang tidak pernah dia duga-duga. Tuh, bayangkan. Ternyata kalau nilai-nilai ketakwaan tuh hadir dalam hidup kita, Allah akan kasih kita rezeki dari arah yang tidak pernah kita duga-duga. Kata kuncinya tidak pernah kita duga-duga. Artinya nggak perlu dipikirin dari mana datangnya. Ikhtiarkan dengan maksimal, doa dengan maksimal, dan salah satu ikhtiarnya adalah apa? Berpuasa dengan baik. Karena kata Allah apa? La'allakum tattaqun. Kita berpuasa di bulan Ramadan untuk menjadi hamba yang bertakwa.
Allah tuh sayang banget sama kita global people. Saking sayangnya Allah siapkan puasa supaya kita ini punya fasilitas menjadi orang bertakwa. Sehingga tadi dapat yang pertama jalan keluar, yang kedua dapat rezeki dari arah yang tidak pernah kita duga-duga. Yang ketiga apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan setiap urusannya menjadi mudah. Tuh, perhatikan. Bukankah 3 hal ini yang menjadi faktor kita seringkali merasa sesak jiwanya, lelah jiwanya, dari mulai punya masalah, dari mulai terhimpit masalah ekonomi. Yang ketiga, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dalam pekerjaan-pekerjaan keseharian kita. Tapi Allah janjikan 3 hal ini, Allah kasih jalan keluar, Allah kasih rezeki dari arah yang tidak pernah kita duga. Dan yang ketiga, Allah berikan kita kemudahan dalam setiap urusan kita. Kata kuncinya satu, wa may yattaqillah, kata Allah. Siapa yang bertakwa kepada Allah? Bagaimana cara bertakwa? Bagaimana supaya kita sampai kepada nilai-nilai ketakwaan? Salah satu jalannya adalah berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita berpuasa agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Jadi pas banget nih global people. Kalau hari-hari ini kita mulai mudah gelisah, mudah galau, mudah overthinking dengan apapun itu, atau mungkin dengan masa depan kita, percayalah Allah Subhanahu wa taala menyiapkan waktu terbaik untuk kita merilis semua kegelisahan, semua keresahan, semua kesesakan yang dirasakan oleh jiwa kita. Kapan? Ini waktunya, yaitu bulan suci Ramadan. Maka maksimalkan, jaga puasanya dengan puasa yang terbaik. Bagaimana puasa yang terbaik itu? Sudah pernah kita bahas di episode-episode sebelumnya. Puasa yang terbaik tidak sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga membuat kita punya kontrol. Sehingga kita bisa menjaga mata kita, bisa menjaga lisan kita, bisa menjaga perasaan kita, menjaga pikiran kita, menjaga telinga kita hanya untuk perkara-perkara yang baik dan positif saja. Maka insya Allah kalau puasa kita sudah maksimal, kita ikhtiarkan menjadi puasa yang terbaik, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Ketika sudah jadi orang yang bertakwa, mudah-mudahan lagi nih Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan keluar dari setiap permasalahan hidup kita, lalu memberikan kita rezeki dari arah yang tidak pernah kita duga-duga, dan mempermudah semua urusan-urusan kita. Insya Allah kalau 3 hal ini tercover dalam hidup kita, perlahan-lahan kesesakan jiwa kita, keletihan jiwa kita, sempitnya dada kita memikirkan kehidupan ini, lama-kelamaan akan hilang dengan sendirinya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian sabar sharing bareng seputar Ramadan hari ini. Penasaran dengan sharing besok? Stay tune aja di Global Radio. Selamat berbuka puasa untuk global people yang menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Rizal Wahid dari Dompet Duafa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar, sharing bareng seputar Ramadan. Persembahan dari Global Radio dan Dompet Duafa.